Kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sehat baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Zidni ilman warzuqni fahman, amin. Baik, semoga Allah memberkahi untuk pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ada Pak. Mursidan, Hadir Pak. Ferry Kurniadi, Hadir. Muhammad Abizar, Izin Pak. Izin Pak. Agus Revi, Izin. Izin Pak. Moniza, Izin. Salsabila, Lupa. Aulia Udillah, Hadir. Hadir Pak. Tiana. Hadir. Baik. Ada yang tahu apa materi kita hari ini? Enggak Pak. Tidak Pak. Ya, baik. Kita hari ini adalah materi struktur dan dinamika. Dinamikanya. Ya. Ada yang tahu apa itu bumi? Enggak Pak. Apa itu bumi? Tempat kita berpijak Pak. Planet Pak. Bumi ialah tiga. Baik, gambaran bumi. Coba Muslidan dibacakan. Gambaran umum bumi. 1. Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. 2. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 9 planet yang dekat dengan matahari. 3. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. 4. Bumi berbentuk bulat dengan radius lebih kurang 6.370 km. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Sudah Pak. Nah, coba Ferry Kurniadi membaca karakteristik bumi. Karakteristik bumi, para ahli menjelaskan bahwa bumi seperti bawang bombay yang terbentuk dari banyak lapisan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini memungkinkan manusia untuk mendeteksi berapa banyak lapisan-lapisan dalam bumi. Secara beruntun, lapisan-lapisan tersebut terdiri atas kerak, mantel, inti luar, dan inti dalam. Dilansir dari PIS, lapisan-lapisan bumi dapat dideteksi dengan aktivitas seismologi. Deteksi dengan metode ini melibatkan pengukuran gelombang suara yang dihasilkan oleh aktivitas gempa bumi. Udah Pak? Ada yang tahu sifat-sifat lapisan bumi? Belum Pak? Ada Pak. Ada. Nah, coba sebutkan. Litosfer, astenosfer, upper mantel, lower mantel, serta inti luar. Nah, jadi ada yang tahu apa itu litosfer? Kan lapisan yang terdiri dari cross dan upper yang berada di kedalaman 60 km. Nah, litosfer itu adalah merupakan lapisan yang terdiri dari
cross dan umper mantel dan berada di kedalaman sekitaran 60 km. Dan yang kedua ada ionosfer, merupakan lapisan plastis yang memiliki kepadatan rendah dan berada di antara umper mantel dan lower mantel. Dan yang ketiga ada umper mantle, merupakan lapisan luar dari mantel dan suhunya lebih rendah dibandingkan lower mantle, berada di dalam kedalaman sekitaran 35 sampai 660 km. Coba Musidan bacakan lower mantle itu apa? Lower mantel, Pak. Oke, Pak, baik, Pak. Lower mantel merupakan lapisan dalam mantel yang memiliki suhu lebih panas yang disebabkan oleh panas ekstrim yang berasal dari inner core yang berada di kedalaman 660 sampai dengan 2890 km, Pak. Coba Ferry, coba baca inti luar. Anjir, buat tugas. Enggak. Inti luar itu merupakan fase cair berada di dalam kedalaman 2890 sampai 5150 km, kaya akan unsur besi dan nikel. Oke, Pak. Inti dalam itu walaupun bersuhu ekstremen tetapi berupa fase padat yang disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi, berada di dalam kedalaman 5150 sampai 6365 km, dan juga kaya dengan unsur besi dan nikel. Ini gambarnya. Yang setengah lingkaran, Pak, ya? Ya. Oke, Pak. Coba sebutkan Mursidat. Apa lapisan-lapisannya, Pak? Ya. Lapisan 1 litosfer, Pak. Yang 2 astenosfer, yang 3 upper mantle, yang 4 lower mantle, yang 5 inti luar, Pak. Cuman itu, Pak. Jadi gerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar, permukaan bumi. Unsur-unsur pembentuk gerak bumi itu ada oksigen, ada silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalsium dan magnesium. Gerak bumi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit dari bagian atasnya dan batuan beku basal di bagian bawahnya. Gerak ini yang merupakan benua. Dan yang kedua itu ada gerak samudra, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas. Kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah tersusun dari batuan beku gobro dan peridolit. Gerak ini menepati dasar benua samudra. Coba ya Musidan yang keduanya. Yang nomor 2, Pak. Yang selimut atau selubung mantel, Pak. Ya. Oke, Pak. Mau baca, Pak? Oke, selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi yang diyakini hampir seluruhnya padat. Kedalaman dari permukaan mencapai 3000 km dan merupakan 68,2% massa total bumi. Suhu di bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Terbangun dari 2 silakates Fat and Mg, yaitu olivin Mg, Fe 2, SiO4 dan seterusnya, Pak. Yang ketiga ada inti bumi. Inti bumi terdiri dari material cair dan penyusun utama aluminium besi 90%, nikel 8% dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibedakan menjadi lapisan inti luar dan lapisan inti dalam.
Materialnya tersusun oleh besi dan nikel. Lapisan luar tebalnya sekitaran 2000 km dan terdiri atas besi cair dan mencapai 2200 derajat Celcius. Densitas inti luar bumi sekitaran 9,9 sampai 12,2 gram atau cm kubik. Inti dalam merupakan pusat bumi terbentuk bola dengan diameter sekitaran 2700 km. Ada sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada Pak. Apa? Tentang itu Pak, apa litosfer Pak, belum mengerti Pak. Jadi litosfer merupakan lapisan yang terdiri dari krus dan umper mandelgan berada di dalam ke dalam dari 0 sampai 60 km. Jadi kedalamannya itu dari 0 sampai 60 km. Oke Pak, berarti kedalamannya dari 0 km sampai 60 km ya Pak. Oke, ngerti Pak. Jadi kita masuk yang kedua, yaitu karakteristik gempa bumi. Berikut adalah karakteristik gempa bumi. Yang pertama, kedatangannya gempa bumi tidak dapat diprediksi. Yang kedua, gempa bumi bisa terjadi dari sekali gempa ya ataupun gempa susulan dalam waktu yang pendek. Jadi kita nggak tahu setelah pertama gempa itu mungkin ada yang keduanya. Makanya dari situlah disebut dengan gempa susulan. Yang ketiga, terjadinya gempa bumi bisa mengakibatkan bencana lain. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti tsunami, kebakaran, ataupun likuifaksi. Yang keempat, gempa bumi terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan wilayah tertentu. Gempa bumi itu memiliki beberapa tingkatan kekuatan gempa magnitude. Jadi pengurangan resiko bencana gempa itu, yang pertama, kita jangan panik, kita tetap dalam keadaan yang tenang. Yang kedua, kita mencari tempat yang aman dan tempat yang terdekat. Untuk apa? Untuk menghindari runtuhnya bangunan, seperti kita berada di bawah meja. Jadi jika ada runtuh bangunan itu, kita berada dalam keadaan aman. Jadi misalnya jatuhlah yang atas nih, jatuhnya ke meja, ada yang tahan, tidak dibawa di kepala kita terus gitu. Yang keempat, menjauhi wilayah pantai. Kenapa kita menjauhi wilayah pantai? Mana tahu kita setelah gempa itu akan terjadinya tsunami. Kita mencegah dari tsunami tersebut. Yang keempat, hentikan kendaraan. Jika berkendaraan di tempat terbuka dan tidak miring, mana tahu terjadinya nanti terpotong jalan, kan kita nggak tahu gitu. Jadi dari situlah kita disuruh berhenti dari kendaraan. Hanya sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.